Tanah Jawa, sebuah wilayah yang tidak hanya kaya akan tata krama dan budayanya, tetapi juga menyimpan ribuan misteri di balik senyapnya malam. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang para pendekar zaman dahulu yang kulitnya tak mempan ditebas pedang? Atau kisah para wali yang membubur pindah tempat hanya dalam satu kedipan mata? Di masa lalu, leluhur kita tidak hanya mengandalkan otot untuk bertahan hidup, melawan penjajah dan bahaya alam. Mereka melakukan olah batin, tirakat, dan menempa diri untuk menguasai kemampuan di luar nalar manusia biasa. Oke, langsung saja. Ini dia 5 ilmu Jawa kuno yang melegenda. Kita mulai dari yang paling dasar dan paling sering kita dengar, yaitu ilmu kanuragan. Dalam masyarakat Jawa kuno, kanuragan adalah bekal utama bagi seorang ksatria atau prajurit. Ini bukan sekedar tentang kekebalan, tapi tentang pertahanan diri mutlak. Salah satu ajian yang paling terkenal dalam kategori ini adalah ajian lembu sekilan. Konon, siapapun yang menguasai lembu sekilan, tubuhnya tidak akan bisa disentuh oleh senjata musuh. Serangan lawan akan meleset atau berhenti dalam jarak 1 kilan atau 1 jengkal tangan dari kulit pemiliknya. Bayangkan, di era perjuangan kemerdekaan, banyak cerita rakyat yang menyebutkan para pejuang kita memiliki ilmu ini, sehingga peluru penjajah hanya lewat di samping telinga mereka. Wow. Namun syarat untuk mendapatkannya tidak main-main. Puasa ngidang, hanya makan dedaunan, dan tirakat berat harus dijalani selama bertahun-tahun. Masuk ke urutan kedua. Ini adalah ilmu yang paling mengerikan sekaligus paling diincar pada zamannya, yaitu Aji Rawa Rontek dan Pancasona. Banyak yang menyamakan keduanya, meski ada sedikit perbedaan filosofis, namun intinya satu, keabadian semu. Pemilik ilmu Rawa Rontek dipercaya tidak akan bisa mati selama tubuhnya masih menyentuh tanah, meskipun tubuhnya terluka parah. Bahkan jika kepalanya terpisah dari badan seketika ia jatuh ke tanah, bagian tubuh itu akan menyatu kembali dan ia bangkit hidup lagi. Legenda yang paling terkenal memiliki ilmu ini adalah Si Pitung, jagoan Betawi, dan dalam pewayangan adalah Prabu Dasamuka. Namun ilmu ini dianggap sebagai ilmu hitam atau yang membawa kutukan berat. Mereka yang memiliki Rawa Rontek konon akan susah menemui ajalnya, tersiksa di masa lalu, dan jasadnya harus digantung atau diletakkan di peti besi agar tidak menyentuh bumi supaya meninggal dengan tenang. Sebuah kekuatan besar dengan bayaran yang sangat mahal. Next, pernahkah kalian ingin pergi ke tempat yang jauh dalam sekejap mata? Sebelum ada pesawat terbang atau kereta cepat, leluhur Jawa mengenal Aji Saifi Angin. Ilmu ini memungkinkan pemiliknya bergerak secepat angin. Dalam berbagai literatur babat tanah Jawa, ilmu ini sering dikaitkan dengan para wali songo atau para utusan kerajaan yang harus mengirimkan pesan penting dari ujung timur ke ujung barat Pulau Jawa hanya dalam waktu semalam. Bukan teleportasi seperti di film Skyfi, melainkan kemampuan melipat bumi atau memadatkan waktu dan jarak. Orang biasa melihatnya berjalan santai, tapi dalam sekejap ia sudah berada ratusan kilometer jauhnya. Ini adalah simbol efisiensi dan manajemen energi tingkat tinggi dari para leluhur. Berikutnya adalah yang menjadi dambaan para mata-mata, yaitu Aji Halimunan. Halimunan berarti kabut. Orang yang mengamalkan ilmu ini konon bisa menghilang dari pandangan mata biasa
tubuhnya membaur dengan alam sekitar seolah-olah menjadi asap atau udara kosong. Pada masa perang kerajaan, Aji Halimunan digunakan untuk menyusup ke benteng musuh atau meloloskan diri dari bungan. Secara filosofis, ini bukan sekedar fisik yang menghilang, tapi kemampuan menekan hawa keberadaan atau aura, sehingga orang lain tidak menyadari eksistensinya. Jadi, bisa saja orang ada di depan mata kalian, tapi otak kalian diperintahkan untuk mengabaikannya. Yang terakhir, ilmu ini sering disalahgunakan dalam cerita silat, yaitu Aji Sirep, khususnya Sirep Pegananda. Ilmu ini memiliki kekuatan untuk menidurkan orang seketika. Jika aji ini dirapal, satu kampung bisa tertidur lelap bagaikan orang yang meninggal. Tidak peduli seberapa bising suara di sekitarnya, mereka tidak akan bangun sampai pengaruh sirep itu dicabut atau sampai pagi tiba. Biasanya, media yang digunakan adalah tanah kuburan yang didabur di atap rumah atau pekarangan target. Meski sering dikaitkan dengan aksi pencurian, pada dasarnya sirep adalah ilmu manipulasi gelombang otak untuk menurunkan kesadaran manusia ke level deep sleep secara paksa. Itulah 5 ilmu Jawa kuno yang melegenda. Mungkin di zaman modern yang serba digital ini, ilmu-ilmu tersebut terdengar seperti dongeng belaka. Namun, jika kita lihat lebih dalam, semua ilmu ini mengajarkan satu hal, yaitu tekad. Leluhur kita rela menahan lapar, menahan tidur, dan bermeditasi di tengah hutan demi mendapatkan kemampuan untuk lebih melindungi apa yang mereka cintai. Nah, dari kelima ilmu tadi, manakah yang menurut kalian menarik? Atau kalian punya pengalaman mistis terkait ilmu-ilmu ini?